Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Komentar saya satu, kalau boleh, kita masyarakat Indonesia memberikan award kepada Barreskrim atas pemeriksaan yang luar biasa cepat ini. Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Masuk tuh 947, sudah saya hitung tadi, keluar 1042. Berarti 22 pertanyaan itu bisa diselesaikan, satu pertanyaan itu kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, Mbak Cynthia? Ini dugaan Anda apa nih? Dalam sekian waktu yang Anda sebut sangat singkat menjawab 22 pertanyaan? Ya biarkan masyarakat yang menilai aja, tapi kalau semua proses seperti ini, saya kira bagus Barreskrim dan kepolisian. Jadi pemeriksaan itu cepat sekali gitu loh. Kan 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam, come on gitu loh. Logika sehat kita, akal sehat kita agak sulit menerima itu. Tapi ya boleh lah. Oke. Iya, sebenarnya kami tahu dan mereka yang sedang berjuang ini juga tahu bahwa bagaimana melawan Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi sudah memiliki kekuasaan, juga memiliki uang yang begitu banyak, dan juga bisa saja dapat pembelaan dari pihak kepolisian, juga hukum juga bisa permainkan untuk kepentingannya sendiri. Karena Pak Jokowi kami memiliki pengalaman untuk meloloskan naiknya, telah berupaya untuk menghancurkan hukum. Setelah itulah Gibran lolos dari pencalonan dan saat ini menjadi wakil presiden. Tapi harapan kami masyarakat, dan ada doa-doa untuk kalian yang sedang berjuang, salam juang, tetap Tuhan bersama kalian. Ini adalah harapan dan doa kami dapat kami sampaikan. Salam juang Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Tifa, dan juga Pak Rizal. Salam hormat. Saya berani membicarakan ini bahwa Jokowi itu adalah seorang pembohong. Berani. SMK mana buktimu? IKN mana? Kamu bilang tidak jadi. Itu apa? Bohong kamu enggak? Bohong. Bukannya saya bilang ijazahnya palsu, ya bukan. Tapi tidak punya ijazah. Sudah pada ngeliat video ini belum? Kalau misalkan belum, ditonton dan didengerin. Denger baik-baik. Ketokohan seorang mantan presiden dimanapun biasanya fading away, turun. Nah, saya lihat data, Bang Ade. Ya, lembaga-lembaga survei kan berkala tuh, survei nasional. Salah satu pertanyaan standar dalam survei nasional itu biasanya, kalau pilpres diadakan sekarang, secara top of mind, siapa yang akan Anda pilih? Itu bukan untuk mengecek siapa yang bakal dipilih, tapi kita mengecek ketokohan seseorang itu masih berpengaruh apa enggak. Pak SBY, ya, dalam survei waktu itu Bang Ade sama saya masih satu lembaga, di Oktober sama Desember 2015, setahun, bahkan lebih setahun dari turunnya Pak SBY, elektabilitas top of mind Pak SBY masih di kisaran 4-5%. 4-5%. Sedangkan Pak Jokowi? Pak Jokowi sekarang baru 4-5 bulan selesai, sudah 2% saja. Oke. Jadi, kalau kita hitung secara... Itu elektability kan? Elektabilitas. Bukan popularitas. Kalau popularitas masih 90% itu pasti. Elektabilitas. Elektabilitas itu menunjukkan seberapa banyak orang yang masih belum move on dari tokoh itu dan tetap akan terus menjadi diehard. Artinya tingkat elektabilitas Pak Jokowi itu kalau kita ukur itu menurun 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan tingkat elektabilitas Pak SBY. Itu artinya kita harus bersyukur karena cuma tinggal 2% doang yang masih bisa dibohongin dengan pencitraan palsunya dia. Itu bukan gue yang ngomong loh ya. Apa lo? 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Masuk tuh 947, sudah saya hitung tadi, keluar 1042. Berarti 22 pertanyaan tuh bisa diselesaikan, satu pertanyaan itu kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, Mbak Cynthia? Jadi artinya kita kan pernah tahu klarifikasi di Barreskrim itu nama. Masa itu sudah disiapkan, kecuali kalau selaku ahli, biasanya kita dikirim dulu melalui file alamat itu. Jadi di situ kita tinggal tanda tangan, tinggal baca lagi. Kapan waktu ngeprintnya, ya, kapan waktu kemudian mendengarkan nama bapak lengkapnya. Bayangkan ya kalau Mas Roy mengomentari sesuatu yang Mas Roy tidak berada di situ tadi. Jadi kan tentunya beliau tidak mengetahui sebenarnya tadi prosesnya seperti apa. Mantan Jokowi semasa kuliah pamerkan ijazah asli. Ya bagus. Tapi yang diminta masyarakat itu ijazah Jokowi. Kok yang pamer temen-temennya? Kita minta Jokowi datang ke pengadilan pamerkan ijazahnya asli. Teman-temannya Jokowi mau pamer ijazah itu, mau dengan bangga mereka pamer ijazah asli. Kenapa Jokowi nggak mau? Kok malah buzzernya yang pamer?
Pak Joko Widodo ya datang ke Baris Krim Polri untuk diperiksa atas laporan yang dilayangkan oleh tim TPUA yaitu Egy Sujana dengan laporan ijazah, dugaan ijazah palsu. Dan Pak Jokowi diberikan 22 pertanyaan dan hanya diperiksa dengan waktu 1 jam. Nah, di sini banyak dari kalangan masyarakat ya, sebagian masyarakat yang aneh dan janggal. Ya, kok secepat itu gitu? Hanya dengan waktu 1 jam bisa menjawab 22 pertanyaan dari penyidik. Nggak usah aneh ya, soalnya jawabannya kita pasti udah tahu. Apa jawabannya? Nggak tahu, kok tanya saya. Saya sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya apa itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Setelah kalian nonton videonya, bingung kan? Ya bingung. Bingung kenapa? Karena balik lagi di sini, si Jokowi alias Mulyono ini tidak menjawab pertanyaan. Ibaratnya nih ditanya ini, tapi jawabannya lain. Bayangkan kamu seorang mantan presiden, tapi konsep berpikirmu itu tidak jelas. Maksud saya di sini nih Pak, ketika para wartawan itu bertanya, tolong dijawab sesuai dengan pertanyaan. Ini pertanyaan bukan soal tentang bagaimana responmu terhadap orang yang melapor tentang ijazah palsu ini. Ini pertanyaan tentang bagaimana tanggapanmu soal pernyataan Megawati. Ini dua konteks yang berbeda loh Pak. Tapi di sini kamu sebagai seorang mantan presiden tapi tidak bisa memahami itu. Ini lucu sih Pak. Dari jawabannya Pak Jokowi ini agak menerawang dan agak membingungkan gitu. Lama banget, biasalah slow. Di sebelumnya itu nyerocosnya cepet. Nah ini agak lambat, memikir dan nerawang kata gue. Kok bawa bilangnya kasihan, sayanya sebenarnya kasihan. Kasus ini harus berlanjut ke tahap berikutnya. Lah kalau kasihan ya udah tunjukin aja Pak. Tunjukin, apa susahnya? Apa susahnya? Berjiwa besar, tunjukin. Emang harus ada korban lagi ya, korban akibat pengen menuntut kejelasan ijazah ini. Orang mesti dipenjara lagi, ngabisin duit negara, sidang lagi. Katanya Bapak nggak mau berlarut-larut, katanya Bapak kasihan sama orang-orang ini. Tunjukin, kalau bener ada tunjukin.